Sobat Edu, selamat datang di podcast Education dengan saya Naila Fika Iza Putri yang akan memandu kalian dalam jalannya podcast kali ini. Nah, podcast ini pastinya kita akan membahas hal-hal yang bermanfaat dan juga sangat edukatif nih, terutama buat Sobat Edu yang nantinya akan jadi calon seorang guru nih. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait penilaian portofolio, sikap, dan juga diri. Nah, pada segmen kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa nih Sobat Edu. Kira-kira penasaran nggak nih? Siapa sih narasumber kita hari ini? Oke, langsung saja ya. Halo teman-teman semuanya, Sobat Edu ya panggilannya ya. Iya, betul. Ini langsung perkenalan aja ya. Oke, perkenalkan aku Jingga Ramadanti. Asalnya dari Semarang. Oke, ngomong-ngomong Kak Jingga ini salah satu mahasiswa pendidikan ya Kak? Betul sekali Kak, saat ini saya menempuh pendidikan di semester 3 pendidikan jurusan pendidikan matematika di Universitas Negeri Semarang. Wow, sangat keren sekali ya teman-teman. Karena ternyata Kak Jingga ini tuh merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang nih, yang di sini akan memberikan informasi kepada kita semua tentang portofolio pada penilaian asesmen nih. Nah, kira-kira di sini kita bakal ngebahas apa aja sih, Kak? Oke, kita bakalan membahas secara garis besar dari apa sih portofolio itu, lalu ada jenis-jenisnya, lalu mengapa portofolio itu sangat penting di dunia pendidikan, lalu yang terakhir ada langkah-langkah dan kelebihan serta kekurangannya, Kak. Oke, cukup banyak yang akan disampaikan ya, Kak? Iya, betul. Oke, nah di sini saya mau nanya nih Kak, kira-kira apa sih penilaian portofolio itu sendiri dan seperti apa bentuknya gitu? Oke, kita mulai dari kata portofolio ya, Sobat Edu. Pasti kita semua tidak asing lagi dengan yang namanya portofolio. Bahkan untuk masuk ke dalam universitas itu ada beberapa jurusan yang mengharuskan mahasiswa baru calonnya itu untuk mengirimkan portofolio diri mereka. Seperti kalau di UNES itu ada pendidikan jasmani yang ada di FIK, itu harus mengirimkan portofolionya. Nah, kalau dalam segi pendidikan sendiri, portofolio adalah kumpulan sistematis dari hasil kerja siswa yang menggambarkan aktivitas, pencapaian, prestasi dari siswa itu, dan itu mencakup satu atau lebih pelajaran di sekolah. Nah, dalam kumpulan-kumpulan tersebut itu harus mencakup beberapa hal. Yang pertama ada bukti refleksi diri, penilaian diri siswa, lalu ada pedoman juga tentang isi portofolionya, serta yang terakhir ada kriteria untuk menilai kualitas hasil kerjanya. Tujuannya buat apa sih? Nah, tujuannya adalah membantu siswa dalam menyusun portofolio yang menunjukkan bakat mereka, lalu menggambarkan kemampuan menulis mereka, serta menceritakan nih perjalanan pencapaian mereka selama di sekolah. Kalau portofolio ini bisa melihat proses serta perkembangan belajar siswa secara menyeluruh. Ini akan membantu guru untuk melihat kemampuan siswa, akan menunjukkan perkembangan siswa. Kemudian portofolio juga mendorong siswa untuk belajar mandiri. Kenapa demikian? Karena siswa ini ikut memilih dan menilai hasil kerjanya sendiri. Jadi ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dari siswanya. Lalu juga portofolio ini akan membuat pembelajaran lebih bermakna karena siswa bisa memahami lebih lanjut tentang tujuan belajar mereka. Jadi bukan hanya mengerjakan tugas yang nantinya akan dinilai setelah. Jadi portofolio ini lebih mendalam daripada hanya sekedar tugas. Jadi portofolio ini dibagi menjadi dua Kak. Ada portofolio proses dan ada portofolio produk. Nah, dari namanya Kak, portofolio proses. Jadi mendokumentasikan tahapan pembelajaran untuk memberikan catatan perkembangan siswa secara bertahap. Atau dalam kata lain, bisa melihat prosesnya dari nol hingga portofolionya jadi. Sedangkan untuk portofolio produk itu menunjukkan penguasaan siswa terhadap suatu tugas atau tujuan pembelajaran. Jadi hanya berisi hasil kerja terbaik siswa saja.
Nah, yang pertama adalah kita harus menentukan isi portofolio. Jadi, kalau misalnya Sobat Edu ini sudah menjadi guru, nah Sobat Edu harus mensepakati dengan siswa untuk apa aja sih yang mau dimasukkan ke dalam portofolio. Misalnya seperti tugas, catatan refleksi, hasil tes, ataupun proyek. Nah, tujuannya agar isi portofolio ini benar-benar menggambarkan kemampuan dan perkembangan siswa. Jadi tidak ada miskonsepsi antara guru dan siswanya. Jadi harus ditentukan isi tentang portofolionya. Lalu yang kedua, guru juga harus menetapkan cara menilai. Dalam kata lain, guru harus mempersiapkan rubrik penilaian. Jadi penilaian pada portofolio ini akan berlangsung secara objektif dan konsisten. Nah, yang ketiga adalah melakukan konferensi portofolio, di mana nanti guru dan siswa ini saling berdiskusi untuk membahas hasil kerja siswa, di mana nanti guru akan memberikan umpan balik dan membahas tentang kemajuan bersama-sama, seperti itu, Kak. Portofolio ini akan mendorong kemandirian dan tanggung jawab dari seorang siswa. Jadi, siswa ini belajar untuk menilai dan memperbaiki hasil kerjanya sendiri. Nah, ini itu akan membuat mereka akan lebih sadar akan kekuatan dan kelemahannya yang nantinya akan bisa mereka evaluasi secara mandiri. Selain itu, portofolio juga menilai hasil nyata, bukan hanya angka. Karena kita juga akan tahu bagaimana proses siswa tersebut membuat portofolio itu. Kekurangannya, portofolio ini membutuhkan lebih banyak waktu ya Kak, nggak bisa satu hari langsung jadi. Jadi guru perlu memberikan waktu yang ekstra untuk merencanakan penilaian dan melaksanakan prosesnya. Nah, kemudian yang kedua itu kesulitannya ada di proses mengelola data dan contoh pekerjaan siswa. Tentang penilaian ini cenderung subjektif ya Kak. Jadi penilaian portofolio ini sering bergantung pada skala penilaian dan pertimbangan profesional guru, sehingga reliabilitasnya bisa berkurang. Seperti itu Kak. Oke Kak, mungkin karena kita sudah membahas lebih jauh nih Kak, sepertinya udah selesai nih Kak untuk podcast hari ini. Belum dong Kak, karena kita masih ada penilaian sikap dan diri nih Kak, dimana untuk penilaian yang diri akan disampaikan langsung oleh Kak Naila. Nah, kita lanjut ke penilaian yang kedua, yaitu penilaian diri nih Sobat Edu. Nah, untuk penilaian diri akan disampaikan oleh yang tadi menanyai saya, yaitu Kak Naila. Oke, udah siap Kak buat menjelaskan tentang penilaian diri Kak? Siap banget dong. Di sini saya juga sudah sangat bersemangat nih buat menjelaskan terkait dengan informasi dari penilaian kepribadian ke Sobat Edu nih Kak. Oke, bisa langsung dimulai saja Kak untuk pengertian dari kepribadian itu apa aja sih Kak? Oke, untuk pengertian dari kepribadian sendiri itu merupakan kepribadian dari seseorang yang biasanya tuh dilihat dari penampilan fisik ataupun cara berperilakunya dan status sosialnya. Jadi kita sebagai calon guru tuh harus tahu dulu nih, sebelum mulai pembelajaran tuh kita harus tahu kira-kira siswa kita atau siswa yang akan kita hadapin tuh seperti apa aja gitu, untuk menyiapkan pembelajaran yang lebih baik Kak. Jadi seperti itu untuk kepribadian sendiri. Oke, untuk jenis-jenis kepribadian sendiri tuh ada dua tipe Kak. Jadi yang pertama itu berdasarkan dengan bentuk fisik. Jadi yang terlihat secara nyata ya Kak. Jadi yang pertama itu ada yang namanya astenik. Hal-hal yang bisa kita lihat secara langsung. Iya, jadi kayak kalau kita lihat orang itu tuh kita tahu, oh dia pendiam nih, oh siswa ini berisik nih, cerewet nih, kayak gitu. Itu merupakan tipe kepribadian yang namanya astenik. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu ada yang namanya atletik. Ada siswa yang dia tubuhnya itu kayak hiperaktif gitu Kak, hiperaktif. Terus kemudian tipe siswa yang dia tuh tipe-tipe yang kuat. Terus ada yang terakhir yang namanya piknik. Jadi piknik gitu ya. Di situ tuh tipe yang ketika kita lihat tergantungan dari sifat atau kepribadian yang ada di siswa itu. Jadi misal ada siswa yang dia itu pendek tapi dia sehat. Lalu ada siswa yang dia itu ramah tapi dia orang yang
cukup lemah gitu, maksudnya sering sakit tapi dia ramah. Jadi kalau untuk piknik sendiri itu dia lebih kepribadian yang bergantung sama sifat yang lainnya, saling mempengaruhi gitu, kepribadiannya saling mempengaruhi seperti itu. Nah lalu yang tipe kedua itu sifat alami, dimana sifat alami itu yang emang udah bawaannya Kak. Yang di sifat alami ini sendiri itu dia menurut Galen sendiri itu tuh ada 4 macam, yaitu yang pertama ada kolerik, dimana dia yang tipe-tipe yang siswa yang mudah marah, tegas gitu istilahnya. Lalu yang kedua itu ada yang namanya melankolik. Nah, tipe yang memiliki kepribadian cukup negatif ya, karena dia memiliki kepribadian yang kurang bersemangat, dia sering banget pesimis, dia kurang percaya sama kemampuannya. Terus ada juga siswa yang mudah cemas, itu juga termasuk dalam melankolik itu. Nah terus yang ketiga itu ada yang namanya phlegmatic. Jadi phlegmatic sendiri itu siswa yang tipe-tipe anak introvert nih Kak. Jadi yang kayak tenang, terus damai, jadi kayak yang santai gitu di kelas itu isinya yang ya udah ikut aja gitu. Jadi terus yang terakhir itu ada yang namanya sanguine. Jadi sanguine sendiri itu tipe yang anak-anak ambis nih. Jadi dia yang punya semangat tinggi, dia yang benar-benar suka mengerjakan tugas-tugas dengan deadline yang masih awal-awal tuh udah dikerjain. Jadi tipe-tipe yang punya semangat tinggi itu tuh dia mempunyai kepribadian yang namanya sanguine. Beberapa metode. Jadi yang pertama itu ada yang namanya metode non projective atau metode secara langsung. Jadi kita sebagai guru melakukan observasi, melihat perilakunya secara langsung, apakah siswa itu tuh dia tipe yang bersemangat atau tipe-tipe yang emang pendiam seperti itu. Yang kedua itu dengan cara wawancara, nemui seorang siswa itu, jadi kayak menanyakan apakah dia itu tipe yang seperti ini, apakah dia tipe yang mudah marah, apakah dia tipe yang ketika melakukan pembelajaran ketika dia disinggung seperti itu dia akan merasa sedih dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan dengan cara wawancara. Bisa juga melakukan dengan cara tipe penilaian yang lain, yaitu dengan kuesioner, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan tersebut tuh merupakan pertanyaan pendukung dari kepribadian yang nanti akan dihasilkan. Yang terakhir ini ada yang namanya dengan cara riwayat kasus atau case history. Jadi kita melihat latar belakang dari siswa sendiri. Nah lalu untuk yang kedua itu ada yang namanya metode objektif. Kita melakukan observasi terkontrol. Jadi dilakukan di situasi tertentu. Jadi itu bisa menggunakan skala penilaian. Jadi kita memberi skor pada sifat tertentu. Penilaian, di mana siswa itu bisa, sejauh mana siswa bisa berani mengungkapkan pendapat, sejauh mana kekritisan siswa seperti itu. Nah lalu yang ketiga itu situation test atau tes situasi. Jadi biasanya kita akan mengukur dari soal-soal yang sifatnya kontekstual. Kontekstual itu nanti kita bisa melihat nih dari jawaban siswa, kira-kira sejauh mana siswa bisa menyelesaikan soal kontekstual tersebut. Jadi dari jawaban ini itu kita bisa melihat kepribadiannya. Jadi kita dengan memberikan soal-soal esai atau dalam pembelajaran matematika sendiri kita bisa memberikan soal yang sifatnya itu problem solving atau seperti itu. Tes fisiologis dari siswa yang memiliki emang kepribadian yang cukup rentan untuk mental health-nya gitu. Seperti itu. Karena itu dia jarang digunakan ya Kak. Iya. Guru lebih memilih metode yang lain yang masih bisa terjangkau. Dan pastinya efisiensi waktu juga. Betul sekali. Dari tes kepribadian ini itu tuh kita belum tahu secara pasti apakah kepribadian siswa itu emang seperti ini atau emang disengaja atau emang dia pas lagi gak mood aja. Misal saat materi geometri dia tuh semangat banget, tapi ternyata pas di pembelajaran bilangan dia kelihatan lemas gitu. Jadi untuk kepribadian sendiri itu emang sulit untuk ditentukan secara pastinya. Terus yang kedua itu tidak ada tes yang bisa mengukur semua aspek kepribadian. Kita tidak tahu apakah tes tersebut itu bisa menentukan secara pasti atau tidaknya. Nah, lalu yang ketiga sendiri, tesnya itu sulit untuk dilakukan dan hasilnya tuh sering banget dipengaruhi oleh kondisi psikologis atau mood siswa itu sendiri seperti itu. Terakhir, itu hasil tesnya itu tidak konsisten. Jadi kadang ada siswa yang pas moodnya bagus, pas tes ya bagus, tapi pas nanti moodnya gak bagus, pas tes ya gak bagus gitu seperti itu. Mengenai kelemahannya yaitu hasilnya ya Kak. Hasilnya itu tidak bisa
langsung kita dapat secara pasti gitu. Semua itu tergantung dengan situasi dan kondisi siswa, bahkan kondisi guru juga ya Kak waktu kita melakukan penilaian. Oke Kak Ina, agenda kita abis ini apa ini Kak? Nah, habis ini kita bakal lanjut nih buat bahas terkait penilaian Yang terakhir ya Kak, yaitu Iya. penilaian sikap. Oke, kita langsung aja sambut, langsung kita sulap di tengah sini ya Kak. 1, 2, 3. Tada! Oke Kak, bisa perkenalan diri nih Kak untuk Sobat Edu yang sedang menonton. Halo Sobat Edu, perkenalkan nama aku adalah Asra Fabiola. Oke Kak Adela, salam kenal ya Kak. Halo, salam kenal juga buat Kak Ya, Jiga gimana? dan juga Kak Naila. Oke, langsung aja dimulai Kak dari apa sih Kak penilaian sikap itu? Jadi untuk penilaian sikap sendiri biasanya kan kita mikirnya kalau sikap itu bawaan ya Kak. Iya. Nah, tapi ternyata tuh bukan. Jadi sikap itu bisa berubah-ubah, berkembang sesuai dari pengalaman seseorang itu sendiri. Nah, tentunya sikap juga bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan atau kondisinya. Nah, biasanya di sini sikap itu ada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, biasanya sifat yang positif ini cenderung kita itu menyukai atau enggak kita menerima. Tapi kalau misal sikap negatif itu biasanya kita tuh menolak. Itu kalau didengar tuh mirip-mirip sama yang tadi disampaikan oleh Kak Naila Kak. gitu, Iya, tentang sebenarnya diri. Oh. sebenarnya mirip dengan penilaian diri, karena di sini sikap juga nggak bisa 100% memang akurat, karena kita ketahui bahwa sikap ini bisa berubah-berubah sesuai dengan kondisinya itu sendiri. Berkaitan dengan pengalaman pribadi, kemudian bisa bersifat positif atau juga negatif. Nah, di sini juga bisa berkembang karena hubungan sosial, karena misal sesuai dengan lingkungan nih, sikap juga bisa berubah seperti itu. Terus berpengaruh terhadap kepribadian orang itu sendiri. Ada apa aja? Di sini kalau penilaian sikap itu cuman ada 4. Itu ada sikap positif, sikap negatif, terus sikap khusus dan juga sikap umum. Sikap positif sendiri ya, jadi itu biasanya dia cenderung menyukai atau menerima dan berusaha menyesuaikan dirinya. Contohnya misal dalam pembelajaran matematika. Nah, biasanya kan siswa-siswa ini pada ke distract kalau matematika itu susah. Jadi Betul. banyak siswa yang mungkin nggak mau nih mengikuti pelajaran matematika. Iya. Nah, tapi kalau misal sikap positif ini, biasanya siswa ini cenderung menyukai. Jadi dia menyukai pembelajaran matematika, dia rajin mengikuti pembelajarannya. Terus misal ada materi yang nggak paham, dia tuh berusaha mencari tahu supaya dirinya tuh paham. Jadi itu merupakan sikap positif. Sikap negatif itu kebalikannya dari sikap positif tentunya. Dia tuh cenderung tidak menyukai, menolak atau menjauhi. Selanjutnya itu ada sikap umum. Nah, kalau sikap umum ini biasanya ditujukan untuk umum Kak. Contohnya, misal ada kasih sayang atau rasa hormat seorang anak terhadap perempuan. Jadi perempuannya ini secara umum, jadi nggak cuma ibu aja. Tapi kalau misal sikap khusus, ini sikap yang diarahkan pada objek tertentu, individual tertentu. Misalnya kasih sayang dari ibu untuk anak perempuannya. Di sini tuh dibedakan jadi 2 jenis. Itu ada yang melalui teknik perilaku, ada juga yang melalui teknik psikologi. Perilaku sendiri itu contohnya seperti metode observasi langsung. Misal kayak gini, aku ngeliat langsung kakaknya, jadi mungkin di sini aku bisa menilai kira-kira sikap kakaknya itu seperti apa. Nah, kalau untuk teknik psikologi sendiri itu ada banyak banget Kak. Itu ada 6 jenis atau 6 metode. Metode yang pertama itu menggunakan metode perbandingan berpasangan. Nah, biasanya di sini tuh responden itu membandingkan 2 pernyataan sekaligus dan juga memilih nih mana yang lebih disetujui. Kemudian untuk yang kedua itu menggunakan metode interval sama. Nah, di sini bedanya sama yang pertama tadi, pernyataan disusun dalam 11 tingkat. Jadi itu ada dari mulai sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Dan itu tersusun dalam 11 tingkat. Kemudian untuk metode yang ketiga itu menggunakan metode skala Likert. Nah, di sini pada metode ini tuh menyusun 50 hingga 60 pertanyaan positif atau mungkin negatif. Nah, responnya sendiri itu bisa mulai sangat tidak setuju, netral, atau mungkin setuju dan sangat setuju seperti itu. Kemudian itu menggunakan analisis butir. Nah, analisis butir ini juga menggunakan uji validitas tentunya. Jadi kita nggak asal ngasih butir-butirnya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu menggunakan hasil total, itu nanti disimpulkan sikap seseorangnya itu nanti bagaimana.
Kemudian untuk yang keempat itu menggunakan metode perbedaan berurut. Nah, metode ini menggunakan modifikasi metode interval sama. Jadi bedanya pada metode yang keempat ini, metode perbedaan berurut, itu lebih efisien dan banyak pernyataannya. Jadi pernyataannya tuh bisa lebih banyak. Kemudian untuk yang kelima itu menggunakan metode skalogram atau Goodman. Nah, pada metode ini itu biasanya menggunakan pernyataan yang berpasangan dengan jawaban setuju atau tidak setuju. Nah, skor totalnya nanti itu yang menunjukkan sikap seseorang itu. Nah, di sini metode yang keenam itu menggunakan teknik diskriminasi skala. Nah, di sini menggunakan keunggulan beberapa metode sebelumnya dengan 6 tingkat jawaban dari sangat tidak setuju sampai setuju atau sangat setuju. Nah, ini bisa dimodifikasi sendiri sesuai nanti yang membuat sistem penilaiannya itu bagaimana, seperti itu. Tentunya pasti semuanya tuh punya kelebihan ataupun kekurangan masing-masing ya. Kalau dari penilaian sikap sendiri, ini kelebihannya kita tuh bisa tahu sikap dari seseorang itu bagaimana. Itu mulai dari penilaian sikapnya. Kemudian bisa mengukur sikap siswa itu terhadap suatu hal. Jadi misal nih, guru mau menentukan metode pembelajaran yang bagus itu apa. Nah, pasti guru juga harus mengetahui mungkin masing-masing sikap dari siswa itu bagaimana supaya nantinya sikap itu bisa menerima pembelajaran itu dengan senang seperti itu. Nah, kemudian bisa membantu juga mengembangkan sikap positif. Nah, kalau untuk kekurangannya sendiri, sebenarnya penilaian sikap ini bersifat dinamis dan mudah berubah karena tadi dijelasin juga pada pengertian awal terkait penilaian sikap sendiri ya, bahwa sikap itu bisa berubah-berubah tergantung pengaruh pengalaman dan juga lingkungannya. Jadi mungkin penilaian sikap ini tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sepertinya kita mau pamit nih Kak. Sobat-sobat Edi yang ada di rumah. Oke, karena pada sesi kali ini podcast education selesai untuk memberikan edukasi terkait dengan penilaian portofolio sikap dan diri kepada sobat-sobat Edi di rumah. Nah, saya Naila Mika, Saya Adila Azra. Saya Ziga Ramadanti. pamit undur diri. Sampai jumpa di next session pada podcast education. Bye.